Dan ternyata gak seru tuh nggak cuma Liverpool, Panji. Kalau dilihat juga permainannya Barca ya bisa menang dengan skor 4-3. Artinya ini bukan permainan yang cukup mudah gitu loh. Dan yang gue yakin Koci sama Mas Aryo pasti bakal muji si Lamine. Lamine Yamal. Ya ada manis-manis itu kan? Bukan, itu Yamin dong. Lamine Yamal. Bukan. Ya ini kalau bagaimana seorang Yamal ini kita mungkin bahas dari pramusim ya. Dia udah begitu mencuat dari pramusim dan Xavi pun juga kelihatan suka dan juga berapa kali masukkan sejak awal-awal liga walaupun masih jadi super sub dan sekarang jadi starter. Lo melihatnya gimana Mas? Lamine Yamal dibanding main-main muda lainnya kayaknya dia kelihatan lebih mencuat nih, lebih cepat lah dibanding mungkin si Ansu Fati gitu, terus juga Ansu Fati pas nongol juga habis itu cedera ya. Iya. Dibanding siapa lagi lah yang lain-lain tuh ya. Abdi menurut gua jelek loh. Maksudnya Abdi lambat dibandingin si Yamal ini ya. Gavi tapi kan posisinya butuh 2 musim. Pedri sejak awal juga udah bagus. Pedri oke. Kalau ini ya untung Dembele cabut. Untung Rafinya jelek. Sama suspend juga. Iya. Jadi ini bocah jadi starter dan dia buktiin ternyata justru yang pengambilan pengambilan keputusannya paling bagus di lapangan, dribblingnya bagus, kapan lo harus masuk, kapan lo harus ngumpan, itu nggak nunjukin kalau dia umur 16 tahun, matang semua. Dia bisa bikin masih pakai asis. behel lagi. Itu kalau baru ditarik dari dokter giginya sakit tuh main tuh. By the way, gue beli kaos ini ya. Akhirnya kan gue janji beli kaos Barca. Yang putih ya. Gue beli yang putih ini tapi Lewandowski. Cuman masalah Dan gue lupa bawa sepatu lu. masalah teenager Barcelona kan gitu. Lo bisa buktiin nggak sepanjang tahun ya kan yang bisa lo nembus ngedobrak yang pemain-pemain seniornya, itu lo butuh 1 musim full panjang lo bisa ngebuktiin itu baru lo betul-betul. Cuman kan yang sering mencuat kan banyak. Iya sih. Tapi akhirnya lah segitu-gitu aja. Gini. Lo tadi bahas soal Abde. Ya. Abde itu tahun lalu bahkan di bawah Kuman itu udah beri kesempatan. Akhirnya di loan kan, balik lagi bersama. Lambat tapi menurut Lo tak bedanya Abde sama Yamal ini apa? Abde itu sama kayak pemain muda yang skillful. Oke? Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka hebat. 1 lawan 1. Gue udah kasih komen kan soal Yamal. Bedanya Yamal ini apa? Di usia 16 tahun. Itu visinya. Visinya dewasa, lebih mature juga. Apakah dia skillful? Biasa aja skillnya. Oke? Tapi gaya dia bermain, orang tambah tua itu mendapatkan visinya lebih pintar kan. Lebih tahu timingnya dengan. Ini jam terbang 0. Udah main kayak visinya itu jauh lebih bagus daripada Grealish ataupun Mudryk lah, apalah namanya. Baru 3 pertandingan kok. Betul. Ya. Baru 3 pertandingan nggak bisa dinilai, tapi dari situ aja gue bisa lihat. Itulah kenapa dia main bukan Abde. Dari touch-nya. Iya kan? Iya. Abde itu pengen ngelewatin terus. Iya kan? Sementara Yamin ini tahu kapan gue harus passing ke belakang, kapan gue masuk ke dalam, kapan gue harus shoot. Dan ini bakat yang luar biasa. Jadi ini sebuah bukti. Kalau lu mau jadi hebat, skill doang is not enough. Dan di usia 16 itu luar biasa. Tapi gue setuju, dia akan mengalami pukulan mental. Lihat bisa bangkit nggak? Kalau dia memang besar, dia akan bangkit. Semoga nggak cedera kayak Ansu Fati. Ansu Fati sebelum cedera itu juga luar biasa. Itu luar biasa. Tapi gue nggak tahu habis cedera kayaknya hilang semuanya. Padahal itu bakat, harusnya nggak. Mungkin dia harus lebih berani lagi. Mungkin dia masih ada trauma dengan cedera. Masih biasanya kan. Masalah psikologis dan mental. Iya. Tadi kalau Nesa bilang pertandingan ini nggak kalah serunya. Ini kalau gue bilang seru sendiri ya. Barcelona punya masalah sendiri dari sisi permainannya. Karena kebobolan 3 gol lawan Villarreal tuh bukan hal yang bagus. Apalagi Villarrealnya bukan Villarreal yang dalam posisi kuat banget sekarang kan. Dan gol-golnya juga biasa aja gitu. Villarreal harusnya nggak jadi gol lah. Gol-gol itu. Ya lo ngeliat komposisi backnya aja. Maksudnya ada Marcos Alonso di situ. Ada Sergio Roberto di situ. Bukan bentar sama Konde. Gue tanya sama lo, siapa yang punya peran dalam 3 gol terjadi itu? Sergi. Iya. Kapten. Di 3 gol itu Sergi. Kapten kita. Dan tetap sama Xavi dimainin. Tapi Xavi marahin dia. Maksudnya ini bola semuanya di belakang lu nih. Bola dioper di belakang lu. Forward marahin. Kalau lu udah tahu lu bapuk, lu jangan mainin. Nggak perlu lu tapi marahin. Kan nggak ada pilihan, nggak ada Araujo kan.
Main 3 back lah. Iya dia kan ya itu yang kita tunggu. Xavi berani nggak nih main 3 back? Ternyata enggak, dia tetap aja 4-3-3. Lu kalau main 3 back kemarin, Kunde di kanan, dia sering, Alonso di kiri, Christensen di tengah. Lu dapat 3 back. Iya. Kalau perlu masukin England. Ngapain lu mau mainin Sergi lagi? Perpanjang Sergi setahun kontrak aja udah nggak make sense untuk gue. Ngerti nggak? Iya, Xavi kan gitu. Yang kita awal kan juga bilang nih, berani nggak nih pelatih nge-switch nih? Karena lo Ini masih punya masalah di temen sisi lamanya kanan. kan. Di sisi kanannya lo punya masalah nih kan Dan berkali-kali. akhirnya solusinya Cancelo. sudah Cancelo masuk Cancelo ke ya. Barca. Loan ya tapi ya kan Cancelo ya. I don't care, yang penting dia main gantiin Sergi. Mau loan lah, mau nyuri lah, mau apalah. Akhirnya Araujo sama Konde bisa bareng di tengah tuh. Nah, tapi kalau Cancelo datang formasi 4 back juga bukannya sering jadi riskan ya, karena Cancelo sering out of position juga kan. Enji. Untuk transisi transisi bertahan. Cancelo main 1 kaki lebih bagus daripada Sergi main 6 kaki. Ya, iya sih, cuman kan kalau Ya Sergio iyalah, Roberto bingung dia main iya, dia maksud gua kan tapi Sergio Roberto karena tahu kapasitasnya dia suka tahu diri untuk bantu turun gitu. Kalau Cancelo kan sering telat turunnya karena kasihkan nyerang kan. Dia sekali lagi tergantung teman-teman lain seperti apa. Covernya sih ya, Iya, covernya siapa. tergantung covernya seperti apa. Sergi ini mau cover, nyerang nggak ngebantu juga, timingnya salah-salah. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi gue nggak dan pemain gini hanya karena dia dari La Masia, karena dia udah lama di situ, terus dikasih ban kapten di kontrak perpanjangan. Otak lu di mana gitu loh? Ya, mungkin dia pinter kali di mata Xavi tapi Ya pinter nggak ngejilat. dan dia punya kemampuan main di banyak posisi. Kan Sergi kan Lu juga bisa ya main di banyak posisi. Iya, Mas Aryo juga Kalau sih, main kayak gitu. Kalau di DPI bisa jadi back, Iya. jadi tengah, jadi striker. Iya, kalau main kayak gitu mah semua orang juga bisa. gelandang bertahan awalnya. Iya, dia awalnya habis itu gelandang jadi sentral nomor kan. 8, dia mana aja bisa. Makanya wajar sih kalau dipertahanin. Tapi kebobolan 3 gol, cetak 4 gol kan berarti artinya apakah Berarti you win the game. Iya, tapi kan tahun lalu kita lihat katanya Barcelona mainnya defense banget, pragmatis. Iya. Tahun ini Iya. berarti gimana dengan kebobolan 3 gol bisa nyetak 4 gol berarti sebenarnya dari ofensifnya Ya, oke juga dong. ini bukan Barcelona musim lalu. Kalau kita Barcelona lihat musim lalu kan defense-nya yang Kuat banget, menjadi kekuatan utama mereka. Menang 1-0 dalam 19 pertandingan, itu nunjukin mereka nggak lagi ngotot untuk bisa nyetak gol banyak. Cuman kan ya kalau berkaca pada komposisi kemarin yang begitu bolong di lini belakang, ya gue ngelihatnya wajar juga mereka sampai kebobolan sampai 3 gol. Ya. Tapi kalau ke depannya semuanya Fit. rapi lagi, fit, Iya. ya gue rasa mereka kan sulit ditembus lagi. Tambah Cancelo, udah Cancelo. aman. Tapi Lewandowski berarti tadi lu bilang baru cetak 1 gol nggak ada masalah karena semuanya sekarang bisa bergantian memberikan gol. Ferran Torres bagus ya berarti Ferran ya. 3 pertandingan Nah, golin terus. Ferran 3 pertandingan dia cetak gol. Iya. Golnya ya oke lah, gol jatuh dari Ya, langit. gol-gol yang ketiga lah. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa cetak, percaya diri naik. Semoga aja dia bisa perform. Karena kita tahu Ferran Torres seperti apa kan. Ya, turun naik, Nah, turun naik. kalau dia sebagai super sub cetak gol terus, ya silahkan aja, ngerti nggak? Nah, ini yang jadi masalah dengan Barca kan susah cetak gol semua. Nah, semoga Rafinya juga sering dicadangin, tapi jangan sampai Lamine Yamal ini diperkosa kayak Pedri, ngerti nggak? Kecapean terus. Iya kan? Iya. Bergantian lah sama Rafinya, dia main 15-20 menit. 16 tahun main, come on. Dia itu masih bocah, ngerti nggak? Masih main layangan kalau di Indonesia. Kayak Pedri di awal. Ya kayak Pedri Dewa langsung sampai Euro sampai ini semua. sampai Olimpiade dia main. Euro Olimpiade habis itu cedera, drop, hilang. Jangan sampai kayak Pedri. Ya itu dia kita lihat dari Barca dengan segala macam perubahannya dibandingkan musim lalu dan sekarang kelihatannya banyak pemain muda yang juga lebih banyak aktif termasuk juga pemain-pemain yang musim lalu mungkin kurang berkontribusi kayak Ferran Torres, mungkin juga Ansu Fati harapannya juga bisa tahun ini bisa lebih kontribusi dan pemain lain yang mungkin tahun lalu nggak begitu kontribusi tahun ini bisa menggantikan ketika Lewandowski nggak bisa nyetak gol ya.